Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Untuk hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Rashida Azidah, Hadirah, Bu. Ani Fitriani, Hadir, Bu. apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Sebelum kita mulai belajar, mari kita nyanyi terlebih dahulu ya. Ada yang tahu lagu di sini senang, di sana senang, tapi liriknya diganti Al-Quran. Di sini Quran, Di sana Quran, di mana-mana ada Al-Quran. di kelas baca, di rumah baca. Mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca doa dan juga bernyanyi. Sekarang mari kita mulai pelajaran hari ini, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Al-Quran dan Hadis merupakan hal yang tidak asing lagi di kehidupan sehari-hari. Ibarat dalam sebuah perjalanan, Al-Quran dan Hadis diibaratkan sebagai sebuah peta untuk mengarahkan manusia dengan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, Ibu akan memberikan contoh sebuah cuplikan video tentang Al-Quran dan Hadis. Silakan anak-anak lihat ya. Baik, Bu. Siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum teman-teman. Oh iya, kenalkan, namaku Rizky. Sekarang Rizky mau mengajak teman-teman untuk selalu belajar Al-Quran. Kalian mau tahu nggak? Banyak kebaikan yang kita peroleh kalau mempelajari Al-Quran. Mari aku beritahu. Pertama, membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya dan kebaikannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Yang kedua, kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat atau pertolongan siapa saja yang mempelajarinya. Sabda Nabi, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Selanjutnya, adapun kebaikan bagi mereka orang yang berkumpul untuk membaca dan mempelajarinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sedang mereka membaca kitabnya dan mengkaji atau mempelajarinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Nah, itu teman-teman, masih banyak lagi kebaikan-kebaikan kalau kita mempelajari Al-Quran. Ayo kita belajar Al-Quran. Oh iya, jangan lupa selalu berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat-sehat. Bagaimana anak-anak setelah melihat cuplikan video tadi? Kira-kira apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari video tersebut? Baik, siapa yang ingin menjawab? Dengan membaca Al-Quran dapat terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Anak-anak, sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqro'u kiro'atan, yang berarti bacaan atau bacaan yang sempurna. Rashidah Azidah, silahkan buka bukunya dan baca apa pengertian Al-Quran menurut istilah. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril yang membacanya dinilai ibadah. Selain Al-Quran, pedoman hidup kita yaitu hadis Nabi. Dengan mengikuti hadis Nabi, itu merupakan bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Quran Surat Al-Imran. Mari kita baca bersama-sama ya ayatnya. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Selanjutnya, pengertian tentang hadis. Hadis berasal dari kata hadasa, yang berarti cerita, baru, peristiwa, perkataan, atau juga keadaan. Baik, silakan Rashidah buka kembali bukunya dan baca apa pengertian hadis menurut istilah. Secara istilah, hadis adalah segala sikap, perbuatan, perkataan, ataupun penetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Rashidah. Selanjutnya, kita masuk materi yang ketiga, yaitu fungsi Al-Quran dan hadis. Materi selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi yang pertama yaitu sebagai sumber hukum dan ajaran Islam. Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Quran banyak memuat berbagai hukum atau ajaran Islam. Contohnya seperti hukum makanan halal dan makanan haram yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 88. Yang kedua, merupakan sumber ilmu pengetahuan. Contohnya seperti bagaimana penciptaan manusia dan juga bagaimana penciptaan alam semesta. Yang ketiga, merupakan
penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, dan juga kitab Zabur. Selanjutnya, fungsi hadis. Yang pertama, fungsi hadis ialah menetapkan hukum Islam yang belum ada di dalam Al-Quran. Contohnya, seperti dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan seorang laki-laki dilarang menikahi saudara perempuan istrinya. Yang kedua, memperjelas ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Contohnya, di dalam Al-Quran dijelaskan tentang sholat. Lalu di hadis pun diperjelas tentang bagaimana tata cara sholat dan juga bilangan rokaatnya. Yang ketiga, memperkuat ayat yang sudah ada di dalam Al-Quran. Contohnya, dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang melihat bulan maka berpuasalah. Di hadis pun dikatakan, barang siapa yang melihat bulan maka berpuasalah dan berbukalah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan satu pertanyaan. Di awal tadi, Ibu sudah memberikan contoh sebuah video tentang bagaimana memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang silahkan kalian berikan 2 contoh. Apa saja sih, bagaimana caranya kita memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Baik, siapa yang ingin menjawab? 1. Mengikuti pengajian. Yang kedua, mempelajari dan memahami isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis. Ya, ahsanti. Selanjutnya, siapa? Saya, Bu. Berperilaku sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis, melakukan baca Al-Quran sebelum dan sesudah sholat wajib. Baik, betul sekali. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar yang pertama, apa pengertian Al-Quran dan hadis. Yang kedua, apa fungsi Al-Quran dan hadis. Yang terakhir yaitu bagaimana cara kita memfungsikan Al-Quran dan hadis. Bagaimana? Apakah sudah paham pelajaran hari ini? Alhamdulillah paham, Bu. Paham, Bu. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah Ibu, terima kasih.